Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bertemu lagi bersama saya Rini Agisni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai macam-macam konsep kurikulum dan pengembangannya yang mencakup pengertian kurikulum, pengertian pengembangan, pengertian kurikulum pengembangan, dan juga macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang dirancang oleh tenaga pendidik berupa materi atau kegiatan yang akan disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sedangkan pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Jadi, pengertian pengembangan kurikulum PAI adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum serta kegiatan kurikulum yang dilakukan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islami. Lalu, apa saja sih macam-macam konsep kurikulum? Macam-macam konsep kurikulum ada 4. 1. Kurikulum akademis. 2. Kurikulum humanistik. 3. Kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, kurikulum teknologi. Yang pertama, kurikulum akademik. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya sangat bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman, sejarah, dan sebagainya. Ada 3 pendekatan dalam pengembangan kurikulum akademis. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Yang kedua, studi yang bersifat integratif. Yang ketiga, pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Yang kedua, ada kurikulum humanistik. Pendidikan humanistik menekankan peran siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga belajar. Yang ketiga, ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan juga kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Adapun ciri dari desain kurikulum rekonstruksi sosial diantaranya asumsi, masalah-masalah sosial yang mendesak, dan juga pola-pola organisasi. Yang keempat, kurikulum teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program metode dan material atau bahan untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam 2 cara, yaitu aplikasi dan teori.
Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Kesimpulannya, porsi dari setiap kurikulum yang digunakan pada setiap jenjang pendidikan tidak sama. Porsi penggunaan kurikulum harus disesuaikan dengan karakteristik dari setiap jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi, dan penyesuaian juga harus dilakukan terhadap karakter perkembangan peserta didik. Pendidikan tinggi juga memiliki porsi yang berbeda terhadap penggunaan setiap kurikulum yang didasarkan pada output pendidikan yang diharapkan, dan ini terjadi pada pendidikan vokasional, pendidikan profesi, dan pendidikan akademik. Mungkin sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.